Jadi mari kita pikirkan konsepnya. Kita ini kerja keras, lalu kemudian irit-irit gitu ya, terus kemudian enggak ngikutin nafsu belanja gitu ya, terus kemudian nabung. Itu tuh buat apa? Kan buat ngejagain masa darurat kita toh, ya kan? Jadi kita nabung, kita punya uang. Nah, lalu kemudian uang yang di tabungan kita itu adalah untuk kepentingan kita, untuk kepentingan anak kita, untuk kepentingan masa depan nanti. Ketika nanti kalau tiba-tiba ada kecelakaan, tiba-tiba ada darurat, kena gusuran atau kena bencana alam gitu ya. Nah, jadi keadaan darurat itu yang kita siapkan. Nah, jadi konsepnya adalah kita nabung untuk keadaan darurat kita. Bukan kita nabung, punya duit untuk ngejagain daruratnya orang. Karena kadang-kadang ya orang tuh suka memutarbalikkan omongan dan suka membuat kita jadi merasa bersalah dengan ngomong begini. Ya kan lo enak lo punya duit. Kita tuh punya duit karena kita nabung loh. Kita punya duit karena kita tuh jaga-jagain duit kita loh. Kita irit-irit hidup kita loh. Kita nggak seneng-seneng kayak mereka waktu itu gitu. Kita putar otak nih. Gimana lagi sih caranya supaya bisa bikin lauk yang bergizi tapi murah. Itu kita tuh pakai semua kemampuan kita. Otak kita pakai. Terus kemudian energi kita pakai untuk mengendalikan nafsu dan segala macam. Itu tuh demi kita, demi anak-anak kita. Jadi jangan kita kemudian kebawa omongan orang bahwa oh iya ya kita ada duit ya. Coba deh kita kasih, nggak bisa begitu. Mereka juga sebetulnya bisa punya duit. Karena apa? Teman kita tuh biasanya adalah orang yang satu level ekonominya sama kita. Ini konteksnya diutangin sama temen ya. Karena kan ada juga ya kalau kita kebetulan kaya atau mampu, terus kemudian ada orang yang tidak mampu, itu lain lagi. Ini konteksnya saya ngebahas adalah kalau kita diutangin sama temen. Nah, jadi temen itu kan biasanya kan satu circle, satu nasib, satu level. Nah, jadi kalau kita bisa nabung, harusnya dia juga bisa, gitu loh. Nah, jadi nggak adil kalau dia kemudian membuat kita merasa bersalah, lalu kemudian kita jadi ngasih uang kita gitu. Itu namanya manipulatif. Temen yang seperti itu sebenarnya nggak cocok ya dijadiin temen gitu loh. Karena apa? Karena bikin hidup kita jadi susah. Kita yang udah susah ngirit, nabung dan segala macam nih, jadi makin susah. Karena apa? Duitnya nggak dibalikin sama dia gitu loh. Nah, jadi coba kita pikirin ya, kita pikirin teman seperti apa yang memang cocok dengan gaya hidup kita dan tujuan masa depan kita. Kita kan nabung untuk punya masa depan gitu ya.